Pi Network Utility. Selama ini, pertanyaan yang paling sering muncul selalu sama. Kapan harga naik? Kapan listing di bursa besar? Kapan janji harga atau nilai GCV terwujud? Kapan Pi bisa dicairkan menjadi uang yang benar-benar bisa dipakai? Pertanyaan itu wajar. Setiap pionir ingin tahu kapan waktu kerja mereka akan terlihat hasilnya secara nyata. Namun ada satu fakta penting yang sering terlewat. Selama 1 tahun Open Network berjalan, Pi Network hampir tidak pernah berbicara tentang harga. Mereka tidak menetapkan tanggal pasti untuk listing. Mereka juga tidak membangun narasi dengan mengejar hype jangka pendek. Sebaliknya, ada 3 kata yang terus diulang dalam pernyataan resmi mereka. Utility, mass adoption, user experience. Dalam blog Anniversary Open Network, tercatat jelas bahwa Pi memilih jalur yang berbeda dari banyak blockchain lain. Fokus mereka bukan pada seberapa tinggi angka di layar trading. Fokus mereka adalah pada apa saja yang benar-benar bisa dilakukan dengan Pi di dalam ekosistemnya, termasuk transaksi, pembayaran, dan aktivitas ekonomi nyata yang terjadi di atas jaringan Pi. Karena itu, di video ini kita tidak akan membahas harga. Kita tidak akan berspekulasi tentang tanggal listing. Kita akan fokus pada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Sejauh mana Pi sedang membangun jalur menuju pembayaran nyata, jika kita hanya berpegang pada informasi resmi dari Pi sendiri? Karena jawaban yang paling rasional bukan ada pada rumor tanggal dan harga, tetapi pada infrastruktur dan ekosistem yang sedang dibangun pelan-pelan saat ini. Fokus strategi Pi, utility, bukan trading. Jika kita membaca kembali pernyataan resmi Pi dalam blog 1 tahun Open Network, pola strateginya terlihat sangat jelas. Open Network Pi diluncurkan pada Februari 2025. Itu bukan sekadar momen switch on jaringan. Itu adalah titik awal ketika Pi menyambungkan 3 hal sekaligus. Blockchain yang sudah siap, komunitas yang identitasnya semakin terverifikasi, dan ekosistem aplikasi yang sedang dibangun di atasnya. Setahun setelah itu, Pi tidak berkata, ini target harga kami. Mereka juga tidak menulis, ini jadwal pasti listing di bursa A, B, atau C. Yang mereka tegaskan justru 3 fokus utama. Utility, mass adoption dan user experience. Di blog resmi tersebut, Pi menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah membangun ekosistem aplikasi yang benar-benar berguna, mendorong penggunaan di dunia nyata, serta memastikan pengalaman pengguna cukup baik sehingga orang mau memakai Pi bukan karena spekulasi, tetapi karena fungsinya. Disinilah perbedaannya dengan banyak proyek lain. Banyak blockchain memilih rute yang cepat. Kejar listing lebih dulu. Kejar volume trading. Bangun hype dengan angka dan grafik, sementara utilitasnya menyusul kemudian, atau bahkan tidak pernah datang. Pi mengambil jalur yang lebih pelan, tetapi lebih terukur. Mereka menyiapkan fondasi utilitas dan ekosistem terlebih dahulu. Mereka mendorong lahirnya aplikasi, layanan, dan aktivitas ekonomi di atas jaringan. Baru setelah itu, eksposur yang lebih luas ke pasar menjadi relevan. Jadi, ketika proyek lain bertanya, bagaimana cara membuat token ini cepat diperdagangkan? Pi justru bertanya, apa yang layak dibangun di atas token ini, supaya pantas diperdagangkan? Perbedaan cara berpikir inilah yang akan sangat menentukan masa depan pembayaran dengan Pi di tahun-tahun ke depan. Fondasi Utility 1, AI App Studio. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering tidak diperhatikan secara serius, yaitu alat yang sebenarnya sedang disiapkan untuk membuat semua rencana utilitas menjadi mungkin. Dalam blog peringatan 1 tahun Open Network, Pi secara jelas memperkenalkan AI Assisted App Development, atau yang bisa kita sebut sebagai AI App Studio. Ini bukan sekadar fitur tambahan. Ini adalah alat strategis yang dirancang khusus untuk membantu pembangunan aplikasi di atas jaringan Pi. Fungsinya sangat nyata. Pertama, AI App Studio mengurangi hambatan teknis yang selama ini membuat banyak ide berhenti di angan-angan. Biasanya, untuk membangun aplikasi di blockchain, seseorang harus menguasai pemrograman, memahami integrasi jaringan, dan siap menjalani proses pengembangan yang panjang. Dengan AI App Studio, sebagian besar proses itu dipercepat dan disederhanakan. Kecerdasan buatan membantu menulis kode, menyusun alur logika aplikasi, sampai menghubungkan komponen penting ke infrastruktur Pi. Kedua, alat ini tidak hanya ditujukan untuk pengembang profesional. Pi menjelaskan bahwa tujuannya adalah membuka akses yang lebih luas. Artinya, pionir yang bukan programmer sekalipun berpotensi membuat aplikasi atau chatbot sederhana dengan dibimbing oleh AI. Batas antara hanya pengguna dan pembuat ekosistem menjadi jauh lebih tipis. Di titik ini, hubungan dengan pembayaran mulai terlihat.
Jika pembangunan aplikasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat, maka peluang lahirnya aplikasi pembayaran, marketplace, dan layanan keuangan berskala kecil di atas Pi menjadi semakin masuk akal. Bukan sekadar wacana bahwa suatu hari nanti akan ada aplikasi pembayaran, tetapi fondasi teknis yang memang sedang disiapkan agar hal itu dapat terjadi. Namun penting untuk menempatkannya secara proporsional. AI App Studio bukan janji bahwa aplikasi pembayaran tertentu pasti akan muncul pada tanggal tertentu. Alat ini adalah prasyarat logis. Semakin kuat alat untuk membangun aplikasi, semakin besar kemungkinan munculnya use case pembayaran yang nyata di masa depan ekosistem Pi. Fondasi Utility 2, Pi Network Ventures. Selain alat pembangunan seperti AI App Studio, Pi juga menyiapkan satu fondasi penting lain, yaitu dukungan langsung terhadap proyek ekosistem yang dianggap punya potensi besar. Inisiatif ini secara resmi disebut Pi Network Ventures. Pi Network Ventures adalah program yang dirancang untuk mendukung proyek dan bisnis yang ingin membangun di atas Pi. Bukan sekadar ide, tetapi tim dan produk yang dinilai bisa membawa utilitas nyata bagi ekosistem. Perannya bisa diringkas menjadi 3 hal. Pertama, melakukan seleksi. Pi Network Ventures menilai proyek mana yang memiliki fondasi kuat. Apakah idenya jelas? Apakah timnya serius? Dan apakah produk yang dibangun sejalan dengan visi utility dan mass adoption yang terus ditekankan Pi? Kedua, memberikan dukungan. Dalam materi resmi, dukungan ini dijelaskan dalam bentuk bantuan seperti pendanaan, exposure ke komunitas, dan bimbingan dari pihak yang lebih berpengalaman di dalam ekosistem. Artinya, proyek yang terpilih tidak hanya diberi label, tetapi didorong untuk benar-benar berkembang. Ketiga, melakukan kurasi ekosistem. Dengan memilih proyek secara selektif, Pi Network Ventures membantu memastikan bahwa aplikasi yang tumbuh di dalam ekosistem bukan hanya banyak, tetapi juga relevan dan berkualitas. Disinilah kaitannya dengan pembayaran mulai terasa. Aplikasi yang melibatkan transaksi, layanan, atau aktivitas ekonomi di dalam ekosistem Pi, secara logis termasuk dalam kategori proyek yang berpotensi selaras dengan tujuan program ini. Selama mereka menghadirkan utilitas nyata, mematuhi visi Pi, dan lolos kurasi, peluang untuk mendapatkan dukungan menjadi lebih kuat dibandingkan proyek yang sekadar mengejar hype. Namun penting untuk ditegaskan, Pi Network Ventures bukan jaminan bahwa semua aplikasi pembayaran akan otomatis didanai. Program ini adalah mekanisme seleksi dan dukungan yang terarah. Hanya proyek yang benar-benar memenuhi standar utility dan kesesuaian visi yang berpeluang menjadi bagian dari fondasi ekonomi Pi di masa depan. Fondasi Utility 3, Ekosistem Tokens untuk User Acquisition. Fondasi utility ketiga berkaitan dengan cara ekosistem Pi memberi insentif kepada pengguna. Disinilah konsep ekosistem tokens masuk. Dalam materi resmi, Pi menjelaskan bahwa ekosistem tokens dikembangkan sebagai alat untuk user acquisition dan engagement. Fokus utamanya jelas. Bukan untuk mengejar spekulasi harga, tetapi untuk membantu proyek mendapatkan pengguna baru, dan membuat pengguna itu benar-benar mencoba aplikasi yang dibangun di atas Pi. Gambaran sederhananya seperti ini. Sebuah proyek ekosistem di jaringan Pi bisa menerbitkan tokennya sendiri. Token ini tidak langsung diarahkan untuk diperdagangkan di bursa. Sebaliknya, token digunakan sebagai reward dan insentif di dalam ekosistem. Untuk pengguna baru, ekosistem token dapat diberikan sebagai bentuk hadiah awal. Misalnya, ketika seseorang pertama kali mendaftar, menyelesaikan onboarding, atau mencoba fitur dasar sebuah aplikasi. Untuk pengguna yang sudah ada, token bisa menjadi insentif ketika mereka mencoba fitur baru, ikut kampanye tertentu, atau berpartisipasi lebih aktif di dalam layanan. Efeknya, orang tidak hanya datang lalu pergi. Mereka punya alasan untuk membuka aplikasi, mencoba layanan, dan kembali lagi, karena ada manfaat yang terasa langsung di dalam ekosistem. Di titik ini, kaitan logis dengan pembayaran mulai terlihat. Ketika aplikasi yang diberi insentif itu memiliki elemen transaksi di dalamnya, maka setiap upaya user acquisition tidak berhenti pada satu kali klik. Insentif mendorong orang untuk mengulangi interaksi. Mereka terbiasa dengan alur transaksi. Mereka belajar menggunakan saldo, menukar nilai, atau mengakses layanan tertentu di dalam aplikasi. Dari sudut pandang desain ekosistem, kebiasaan seperti ini adalah jembatan penting menuju pembayaran yang lebih nyata. Bukan karena ada janji spesifik dari Pi tentang bentuk pembayaran tertentu, tetapi karena logika dasarnya, semakin sering pengguna berinteraksi dengan aplikasi yang memiliki transaksi, semakin kuat fondasi perilaku pembayaran di dalam jaringan tersebut. Sekali lagi, perlu digarisbawahi. Ekosistem tokens di sini diposisikan sebagai mekanisme insentif dan pembangunan kebiasaan penggunaan, bukan sebagai alat untuk berspekulasi terhadap harga. Dengan pendekatan seperti ini, Pi mencoba memastikan bahwa pertumbuhan ekosistem diarahkan oleh utility dan aktivitas nyata,
bukan oleh hype jangka pendek. Dari teori ke praktik. Setelah 3 fondasi utility tadi, pertanyaan yang paling sering muncul sangat sederhana. Kalau semua ini berhasil, Pi secara nyata bisa dipakai untuk apa? Untuk menjawabnya, kita kembali ke karakter dasar jaringan Pi yang sudah dijelaskan resmi. Pi dirancang untuk pengguna global. Mobile first, dengan fokus pada transaksi bernilai kecil, tetapi bisa terjadi dengan frekuensi tinggi. Dari profil ini, ada beberapa tipe real payment use case yang secara logis masuk akal. Pertama, mikro pembayaran digital. Ini adalah pembayaran kecil di dalam aplikasi atau layanan digital. Contohnya, memberi tip kepada kreator di dalam ekosistem, membayar akses fitur kecil di sebuah aplikasi, atau membuka fungsi tambahan tertentu dengan biaya yang sangat rendah. Dalam konteks seperti ini, Pi cocok sebagai medium nilai karena tidak perlu memproses jumlah besar, tetapi harus efisien dan praktis untuk transaksi kecil berulang. Kedua, transaksi peer-to-peer lintas negara. Sejak awal, Pi menarget pengguna global yang mengakses lewat ponsel. Secara teknis, 2 pengguna di negara berbeda bisa saling mengirim nilai dalam jumlah kecil tanpa harus bergantung pada jalur pembayaran tradisional. Misalnya untuk membalas jasa kecil, mengirim dukungan kepada teman di negara lain, atau membayar layanan digital lintas batas. Bukan untuk menggantikan seluruh sistem keuangan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pengiriman nilai yang kecil, cepat, dan sederhana. Ketiga, belanja di merchant komunitas atau ekosistem. Di sini, fokusnya adalah kelompok atau komunitas yang secara sukarela sepakat menggunakan Pi sebagai medium nilai. Misalnya, komunitas yang mengadakan event dan menggunakan Pi di dalam lingkup mereka. Marketplace komunitas di mana anggota saling menawarkan barang atau jasa dengan pembayaran menggunakan Pi. Atau toko tertentu yang melayani pengguna Pi dalam konteks terbatas. Semua ini menggambarkan sirkulasi ekonomi kecil yang tumbuh dari kesepakatan bersama di dalam ekosistem. Namun ada satu garis penting yang tidak boleh dilupakan. Apapun bentuk use case pembayaran, semuanya tetap harus mematuhi hukum dan regulasi di masing-masing negara. Legalitas lokal, aturan aset digital, dan ketentuan perpajakan harus selalu menjadi pertimbangan utama. Jadi, ketika berbicara tentang real payment use case untuk Pi, yang dibahas bukan janji besar yang berlebihan, tetapi skenario penggunaan yang logis, netral, dan sejalan dengan karakter teknis serta visi utility dan adopsi massal yang sudah dijelaskan secara resmi. Peran KYC dan infrastruktur. Sekarang, ada satu bagian penting yang sering terasa kering, tapi justru menentukan apakah semua skenario pembayaran tadi bisa berjalan atau tidak, yaitu KYC dan infrastruktur jaringan. Di materi resmi, Pi berulang kali menekankan 2 hal ini. Pertama, verifikasi identitas atau KYC. Kedua, keamanan dan kestabilan jaringan lewat node yang berfungsi dengan baik. KYC bukan hanya soal memenuhi dokumen, bukan hanya supaya tampak patuh aturan. KYC adalah cara jaringan memastikan bahwa di balik setiap akun, ada identitas yang jelas. Ketika identitas ini tertata, ruang untuk penipuan, akun palsu, dan penyalahgunaan saat transaksi menjadi jauh lebih sempit. Dalam konteks pembayaran, ini sangat menentukan. Karena ketika nilai ekonomi mulai bergerak, kejelasan siapa yang mengirim dan siapa yang menerima menjadi garis pertama perlindungan. Bukan hanya perlindungan bagi jaringan, tapi juga bagi pengguna yang bertransaksi. Lalu, infrastruktur node. Tanpa node yang stabil, aman, dan sinkron, setiap transaksi berisiko gagal, tertunda, atau membingungkan pengguna. Bayar, tetapi status tidak jelas. Kirim, tetapi konfirmasi terlambat. Hal seperti ini merusak kepercayaan, dan kepercayaan adalah nyawa dari sistem pembayaran apapun. Infrastruktur yang kuat memastikan hal sebaliknya. Transaksi tercatat dengan benar. Proses berjalan konsisten. Pengguna merasa sistem ini bisa diandalkan ketika menyangkut nilai yang mereka miliki. Untuk konteks Indonesia, ada satu catatan sederhana namun penting. Jika suatu hari Pi benar-benar digunakan dalam transaksi dengan nilai ekonomi nyata di sini, maka kepatuhan pada aturan negara dan otoritas keuangan tidak bisa diabaikan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah utility yang dibangun tidak berhadapan dengan tembok regulasi di kemudian hari. Jadi ketika kita melihat KYC dan infrastruktur, ini bukan sekadar syarat regulasi. Ini adalah fondasi agar setiap potensi pembayaran di atas jaringan Pi bisa berjalan dengan lebih aman, lebih tertata, dan lebih siap untuk jangka panjang. Masa depan utility di tangan pengguna dan pengembang. 1 tahun Open Network, kalau diringkas, sebenarnya adalah 1 tahun membangun fondasi utility. Bukan 1 tahun mengejar headline, tetapi 1 tahun menyiapkan fondasi agar jaringan ini punya fungsi yang nyata. AI App Studio dibangun supaya aplikasi bisa lahir lebih cepat.
Pi Ventures disiapkan untuk mendorong proyek yang serius, bukan sekadar konsep. Ekosistem tokens dirancang untuk menarik dan mempertahankan pengguna, bukan untuk spekulasi harga. KYC diperketat agar identitas dan keamanan transaksi lebih terjaga. Infrastruktur node diperkuat supaya setiap transaksi bisa diproses dengan stabil. Semua garis ini bertemu di satu titik yang sama, yaitu ekosistem aplikasi yang benar-benar dipakai. Bukan hanya dipresentasikan, bukan hanya dibahas di media sosial, tetapi digunakan, diuji, dan diulang oleh pengguna sehari-hari. Di sini, posisi pionir menjadi sangat jelas. Masa depan pembayaran dengan Pi tidak ditentukan hanya oleh tanggal listing di bursa manapun, tetapi oleh dua hal yang jauh lebih konkret. Berapa banyak aplikasi bernilai nyata yang benar-benar kita gunakan, dan seberapa sering kita melakukan transaksi yang punya makna ekonomi di dalamnya. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke masing-masing pionir. Apakah Anda hanya menunggu angka di layar bergerak? Atau apakah Anda juga memperhatikan, mencoba, dan menilai sendiri aplikasi yang sedang dibangun di atas Pi? Karena arah utility ke depan tidak hanya berada di tangan tim inti, tetapi juga di tangan pengguna dan pengembang yang memutuskan. Apakah jaringan ini akan tetap menjadi konsep, atau benar-benar menjadi alat yang dipakai dalam kehidupan ekonomi sehari-hari?